Halo, selamat datang kembali di channel Babu Jerman. Jadi saya mulai kemarin awal Juni itu udah resmi ya, nggak kerja lagi di rumah sakit jiwa. Dan saya kemarin juga langsung ya, begitu saya ini dapat kabar dari teman saya ada perusahaan yang perlu juga babu ya di tempat lain, langsung saya disuruh datang ya, jadi nggak perlu melamar, nggak perlu pakai surat lamaran ya, karena ada rekomendasi dari teman yang kerja di situ, langsung suruh datang. Saat itu juga langsung di interview, langsung tanda tangan kontrak. Jadi kemarin saya udah selesai. Tinggal hari ini saya mau bawa sampel. Jadi saya tadi pagi harus ke toilet dan harus ya ngambil sampel. Itu persyaratannya gitu ya, supaya kita ketahuan nggak membawa penyakit ya ke tempat itu. Ya begitulah, beda-beda ya tiap perusahaan kebijakannya. Di sini bukannya rumah sakit ya, ini perusahaan makanan, mungkin kita tahu ya produk Nestle di situ. Tapi kerjanya saya di labor bagian bersih-bersih seperti profesi saya yang memang sebagai babu, kerjanya ya cleaning service ya. Terus saya hari ini juga mau ke tempat kerja saya yang lama, mau nganterin kunci karena saya punya chip kunci itu masih saya pegang gitu, saya harus pulangin kan semua kalau saya udah berhenti ya, persyaratannya memang begitu kan. Nah, mungkin lah saya masih pegang kunci. Jadi hari ini saya ya itu jadwalnya. Sebenarnya saya niatnya sih nggak mau langsung kerja ya. Saya udah apa namanya, sudah mendaftarkan diri di dinas tenaga kerja bahwa saya udah berhenti kerja dan bakal jadi pengangguran gitu. Tadinya saya berharap ya sampai selesai liburan, kan nanti kan ada liburan musim panas nih bulan Juli akhir sampai September pertengahan. Nah, saya pengennya kerjanya nanti sesudah selesai liburan kan, karena kalau mulai pekerjaan baru kan belum tentu dapat jatah libur, dan sementara keluarga saya pengen liburan kan, semua anak sekolah kalau udah waktunya apa namanya liburan musim panas ya pengennya jalan-jalan ke luar negeri ya, yang memang perlu waktu paling enggak 2 minggu, paling sedikit 2 minggu lah istilahnya kan di tempat liburan itu. Nah kemarin saya udah nanya ya, nanti kalau saya mulai kerja di sini bisa nggak saya liburan bulan Agustus September gitu? Dibilang ya nggak bisa, kalau Agustus itu justru nggak ada orang gitu kan, dan mereka yang udah lama kerja di situ udah duluan ngambil jatah libur ya. Jadi dia bilang ya nggak bisa kalau Agustus, kalau September ya mungkin bisa gitu. Saya langsung sempet ragu gitu ya, masalahnya suami saya kan nggak pengen saya terganggu gitu liburannya. Suami saya bilang, padahal kamu nggak usah kerja gitu, nggak perlu kerja lagi, ngapain sih gitu, udah diem aja di rumah jadi nyonya nyonya Jerman gitu. Cuma kan saya bukannya apa ya, mungkin udah mulai kayak orang Jerman kali, nggak betah ya kalau nggak kerja gitu kan. Sebenarnya ya bisa aja sih cari kegiatan gitu kan, cuma kan biasalah kadang-kadang seperti saya bahas ya dulu kan, bagaimana kerja ini membantu apa namanya, membantu banget gitu buat kesehatan mental gitu, karena ada perasaan apa ya, berharga gitu, walaupun memang sebenarnya harga diri kita nggak boleh diukur dari apa yang kita hasilkan ya, tapi tetap
namanya orang yang udah terbiasa gitu kan. Kalau kita nggak menghasilkan apa-apa, kalau kita merasa nggak berguna gitu ya, terus kita beranggapan orang lain ngecap kita males, nggak mau kerja, itu buat kesehatan mental itu jelek banget ya. Jadi saya nggak mau gitu, kayak merasa nggak berguna, nggak berharga, nggak menghasilkan apa-apa, cuma duduk di rumah, ongkang-ongkang kaki jadi nyonya gitu. Jadi ya udahlah gitu, supaya seimbang hidup ini gitu ya, sehat fisik, sehat mental juga, saya memutuskan ya udahlah kerja, nggak usah sampai full time gitu ya, setengah aja gitu, 4 jam. Kalau full time kan memang 8 jam ya. Nah saya nggak mau juga ya, dan memang nggak perlu juga gitu. Saya juga bilang ya, kita maksudnya bukannya orang berada, secara ekonomi biasa aja gitu kan. Sempat juga mengalami krisis ekonomi, tapi pelan-pelan juga kan ada lah gitu ya, maksudnya untuk ya untuk masa depan gitu kan. Kita pengennya kan nggak mau terus-terusan kerja. Sementara kalau saya dan suami dengan keadaan ekonomi yang sekarang, nanti kami kalau dapat pensiun itu memang nggak banyak ya. Suami saya udah bilang kita memang bukan orang yang nanti bisa ongkang-ongkang kaki gitu kalau udah pensiun, menikmati uang pensiun. Enggak, karena suami saya ini pengusaha ya. Jadi kalau pengusaha di Jerman ini prinsipnya begitu, dianggapnya kalau pengusaha itu sudah punya harta cukup untuk hari tua. Jadi biar adil, nanti pensiunnya ya nggak banyak gitu. Sementara nggak juga gitu kan, belum tentu kita punya harta gitu kalau sudah pensiun ya. Logikanya begitu gitu. Jadi pemerintah Jerman punya logika, kalau pengusaha ya otomatis dia selama masa produktif itu udah ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, dan pensiun nggak lagi mengharapkan uang pensiun gitu dari negara dan dari yang selama ini dia simpen gitu. Jadi kita tiap bulan emang dipotong ya uang untuk pensiun, tapi nggak banyak. Dan juga nanti dapatnya kalau kita udah pensiun ya nggak banyak gitu. Memang kalau buat hidup di Jerman dengan uang pensiun itu ya sama sekali nggak cukup ya, sama sekali nggak cukup gitu. Bener-bener buat bayar kontrakan aja istilahnya nggak cukup gitu. Terus buat makan gimana gitu? Masa kita nggak ada dana sama sekali buat makan, kan nggak mungkin gitu. Jadi dengan uang pensiun itu memang kalau mau tinggal di Jerman ya nggak cukup kan. Terus saya pikir ya udah, saya memang sama keluarga kan rencananya mau tinggal di Indonesia nih. Nah ya tetap mau nggak mau kita harus ya ngumpulin uang sendiri untuk masa tua kita, untuk hari depan pensiun gitu ya. Karena nanti kita nggak dapat banyak uang gitu dari pensiun di Jerman ya. Nah gitu. Nah dengan pertimbangan itu juga saya pikir selama saya masih sehat, masih umurnya usia produktif, ya apa salahnya kerja gitu. Memang sebaiknya begitu kan, kita menggunakan waktu yang ada, hari-hari yang ada selagi masih sehat. Jangan istilahnya banyak dipakai untuk bermalas-malasan. Ya jadi itulah saya memutuskan, walaupun enak juga jadi nyonya, dan memang jadi babu itu kan banyak nggak enaknya ya. Tapi ya memang begitu. Siapa yang bilang kalau kerja itu enak ya kan? Nggak ada yang bilang kerja itu enak. Apalagi kemarin-kemarin ya, kerjaan saya benar-benar banyak gitu ya. Sampai 4 jam itu saya kerja di rumah sakit itu nggak ada istirahatnya. Lari sana, lari sini, mandi keringet. Mana obat saya sempat habis ya, obat asma saya. Jadi saya ngap gitu ya. Nafas saya ngekok, bengek, kumat tanpa obat. Dalam keadaan seperti begitu, saya justru kerjaan saya lagi berat-beratnya, lagi banyak-banyaknya gitu. Itu benar-benar memang apa ya, lumayan berat gitu ya. Tapi waktu itu saya memang kerjasama sama partner yang cukup baik ya. Jadi
memang begitu ya, kalau kerja itu yang penting itu suasana gitu kan, dengan rekan kerja itu enak gitu. Walaupun kerjaan kita berat tapi terasa jadi ringan gitu. Walaupun saya dalam kondisi sakit, saya tetap kerjaan banyak, tapi karena hati senang gitu ya, nggak kerasa bener-bener, nggak kerasa apa ya, nggak kerasa berat banget gitu. Saya pulang ke rumah masih bisa beraktivitas, masih bisa nganterin anak ke sana ke sini, masih bisa masak, masih bisa beberes. Karena hati senang gitu. Jadi prinsip saya kerja itu bukan cuma dapat uang, tapi juga harus berefek sama kesehatan mental gitu. Harus juga bikin hati senang, hati semangat. Dulu betul ya, awal-awal saya kerja di rumah sakit itu ya, saya semangat gitu. Pagi-pagi saya bener-bener full semangat kerja gitu. Malah malam-malam kalau saya mau tidur, saya udah mikir kalau pagi saya berangkat kerja udah pengen cepet-cepet pagi karena saking senengnya gitu. Aneh ya, mau kerja kok orang biasanya kan males ya mau kerja. Ini mau kerja tuh seneng banget gitu. Nah itu sudah tidak ada lagi. Jadi udah nggak ada gitu. Apa namanya, kasih mula-mula udah hilang. Jadi ya udahlah, saya cari tempat yang lain yang mungkin lebih bikin saya semangat gitu. Memang ini jauh ya, ini saya perjalanan, ini memakan waktu cukup jauh, beda banget sama tempat kerja saya yang dulu ya. Kalau yang sering ngikutin vlog saya ya, saya sering apa namanya, berangkat itu paling 10 menit udah nyampe. Ini bisa nyampe 15 menit. Memang kalau nggak macet begini jalanan ini, saya kecepatan udah 80 ya, 80, bentar lagi 100 nih. Boleh gitu kayaknya sih 100 ya. Nah terus kalau nggak macet ya memang 15 menit boleh lah gitu ya. Orang-orang yang lain kerja bisa sampai misalnya bolak-balik bisa sampai 1 jam ya. Tapi ini memang dibandingin tempat saya yang lama, memang ini agak jauh ya. Dan dengan harga bahan bakar sekarang yang memang apa namanya, yang memang udah meningkat, memang apa ya, jadi sedikit pertimbangan juga gitu. Cuma kata suami saya, ini kan mobil saya ini, mobil kita ya, kan bahan bakarnya diesel. Kata suami saya memang harusnya diesel ini dipakai untuk jarak jauh gitu. Jadi kalau misalnya cuma dipakai ke tempat kerja saya yang kemarin itu deket banget, memang sebenarnya nggak bagus gitu, nggak optimal gitu kan. Ya udah, jalanin dulu lah, coba dulu lah. Ini saya agak mikir gitu, karena ini pertama kali ya saya maksudnya bawa mobil sendiri ke sana, ke tempat ini. Mungkin kalau udah biasa beda kali ya. Kalau sekarang masih merasa ini jauh banget gitu. Ini udah kayak mau keluar kota gitu. Emang ini udah di luar kota ya, bukan kota tempat saya tinggal lagi nih. Ini udah daerah lain gitu. Gitu ya. Nah di sini saya harus nanti belok. Nah di sini saya harus kasih tanda panah karena saya mau belok nih nanti di sini. Saya harus fokus dulu ya, jangan sampai kelewat gitu loh. Oke. Ada dua bundaran yang harus saya lewatin di sini. Nah ini bundaran kedua. Memang bawa mobil ini harus latihan ya. Saya bukan orang yang suka bawa mobil apalagi jarak jauh gitu, jadi nggak seneng gitu. Aduh. Nah ini udah mau sampai ya, di depan ini saya harus belok. Nah saya nggak boleh kelewat beloknya. Sekarang masih pagi, belum jam 9 pagi. Nah saya di tempat kerja yang baru ini memang seperti yang saya mau ya. Saya punya jam kerja itu dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Kenapa saya pengen, kok saya kesini sih, saya nggak ngerti nih. Saya nggak salah ini jalannya. Kayaknya saya salah deh, saya kelewat gitu.
Saya salah deh kayaknya. Oh enggak, ini di sini benar. Ada dua. Dia kasih saya jalan untungnya. Nah ini tempatnya. Aduh. Saya cari parkir dulu sekarang. Cari tempat parkir karena saya mau masukin ini doang, masukin apa namanya? Kayaknya di sini nggak ada ya. Penuh. Yang deket-deket ini penuh. Penuh. Oh di sana ada tuh. Di sana ada. Tuh. Nah di sini saya akan mengambilkan satu ini. Injek rem. Oke, saya mau taruh itu dulu. Nah ini ya sampel saya.